Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aulia Wardani kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali dari seorang pria bersenjata tajam yang mengamuk dan menampar polisi di tengah jalan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Usai berhasil diamankan ke Polsek Pulau Gadung, pelaku ini diketahui positif narkoba jenis sabu. Seorang pria mengamuk di tengah jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur sambil mengancam pengendara mobil dan motor dengan senjata tajam. Petugas polisi yang melintas memujuk pelaku agar tidak membuat onar. Pegang saja, Bu. Pelaku yang semula nampak mau dibujuk namun tiba-tiba menampar polisi. Polisi pun akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP yang sebelumnya sudah membujuk pelaku. Diketahui kejadian bermula saat pelaku mengendarai mobil dan sampai di lokasi mobilnya mogok. Pelaku tiba-tiba keluar sambil membawa senjata tajam dan mengancam tukang parkir dan pengendara lainnya. Pelaku kemudian diamankan ke Polsek Pulau Gadung dengan barang bukti senjata tajam. Dari hasil tes urin, pelaku diketahui positif narkoba jenis sabu. Masyarakat itu yang ngamuk, ya ternyata memang ada unsurnya mereka itu mobilnya pertama itu mogok. Begitu mogok, ya belakangnya kan mau jalan nggak bisa, dipaksa dari belakang. Akhirnya dia emosi, begitu emosi kepada yang dari belakang jatuhnya empat golok. Akhirnya dia ditaruh goloknya. Setelah itu dia ada petugas PPSU ya akan membantu mendorong mobil. Padahal petugas itu diancam juga. Kita tes urin, ternyata yang bersangkutan ini positif menggunakan sabu-sabu. Ya, karena mereka masih memberontak dan teriak-teriak, akhirnya kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk penanganan lanjut. Selain dilakukan tes urin, polisi juga memeriksa kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Akibat tidak bisa mengendalikan emosi, pemirsa seorang guru ini melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang siswa di ruang kelas SMN 2 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diduga aksi kekerasan terjadi karena kesalahpahaman antara guru dengan siswa. Seorang guru matematika SMG yang mengajar di Sekolah Menengah Negeri 2 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini tertangkap kamera siswa tengah melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu siswa. Korban diduga melakukan kesalahan di ruang kelas saat kegiatan belajar dan mengajar. Tindakan kekerasan sang guru terhadap siswa ini viral di media sosial. Sebelumnya, guru SMG yang dikenal temperamental juga pernah melakukan tindakan kekerasan yang serupa terhadap siswa di tahun 2019 dan tahun 2022. Namun, tindakan kekerasan guru terhadap siswa ini berujung mediasi dan terjadi perdamaian antara guru dengan orang tua siswa. Namun dari kejadian terakhir ini, dari hasil rapat, guru yang bersangkutan untuk sementara dibebas tugaskan dari kegiatan mengajar. Kejadian yang sungguhnya adalah nanti ya. Dan kami pada kesimpulan bahwa betul telah terjadi pemukulan kepada anak oleh guru yang bersangkutan ya. Lalu kami sedang dan menyusun laporan hari ini untuk melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Sementara pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga wilayah 6 Provinsi Jawa Barat telah melayangkan surat kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti peristiwa kekerasan tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri di Kampar Riau menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya. Korban kini trauma hingga mengalami depresi.
Setelah dirundung kakak kelasnya, FA tidak mau lagi kembali ke pondok pesantren karena trauma berat. Sejak kejadian itu, korban hanya berdiam diri di rumah orang tuanya di daerah Danau Bingkuang, Tambang, Kampar, Riau. Perundungan terjadi Juli lalu dan sempat viral di media sosial. Korban dianiaya 10 kakak kelasnya karena ditegur saat memainkan tirai masjid pesantren. Seperti apa? Iya Pak, dia sering melamun, kadang nggak tahu kan Pak, teriak-teriak sendiri gitu, dipukul-pukulnya kepalanya kan Pak. Terus kadang kemarin kan diginikannya pisau di tangannya Pak. Itu kan untung ada CCTV, kalau nggak ada CCTV nggak akan tahu orang kan Pak, dibilangnya saya berbohong. Namun berbeda dengan pihak Pondok Pesantren Darul Quran Kariman yang membantah adanya perundungan. Yang terjadi selama ini adalah konseling yang sifatnya memberi nasihat. Penganiayaan tidak ada, perkelahian tidak ada. Tapi senior memukul junior itu apakah bukan penganiayaan? Nah, itu memberikan pendidikan karena adiknya orang sholat, dia melawan, dia keluar, dia melompat, dia mengganggu. Bukan berkelahi. Kalau berkelahi itu berarti dibenarkan ya Pak? Sementara itu, semakin maraknya perundungan di lingkungan sekolah dan pesantren membuat polisi kini giat mengedukasi siswa dan guru. Melalui Rumah Sakit Pusdokes Polri, diadakan program official hospital untuk mengantisipasi perundungan. Para santri dan staf pengajar diberi pengertian dan dampak negatif dari perundungan. Tujuannya adalah tentunya untuk peningkatan kemampuan memahami bullying secara lebih komprehensif. Selama ini bullying ditangani dengan pos-pos pengaduan dan lain sebagainya. Kita berharap justru kalau dimulai dari dalam, dari para pengajarnya sendiri, dari siswanya, dari keluarganya, dengan metode official hospital, perlibatan Rumah Sakit Bayangkara DK1 Pusdokes Polri, penanganan ini jauh lebih komprehensif karena bersifat dari hulu, sehingga kita menanganinya jauh sebelum terjadi bullying. Polri berharap dengan edukasi di lingkungan sekolah, kejadian perundungan bisa hilang agar tidak ada lagi yang menjadi korban baik secara fisik maupun mental. Tim Liputan iNews melaporkan. Polrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono menyebut tersangka utama yang berusia 16 tahun memiliki kelainan kejiwaan. Sementara menurut psikolog forensik Reza Indragiri, paparan pornografi berpengaruh untuk membentuk perilaku menyimpang tersangka. Bicara tentang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Secara universal di banyak negara, anak-anak yang melakukan pidana, apalagi pidana yang sedemikian keji itu, tidak lagi disorot, tidak lagi dianalisis, tidak lagi disikapi dengan menggunakan risk factor model, tapi menggunakan bioecological model. Model yang satu ini mengharuskan kita semua, termasuk otoritas kepolisian, untuk mencermati anak sebagai makhluk multidimensi, bahwa dia merupakan bagian dari sebuah keluarga, bagian dari sebuah relasi pertemanan, bagian dari sebuah institusi pendidikan, bagian dari sebuah kelompok masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, tampaknya ada faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yang kemudian membuat seorang anak akhirnya melakukan perbuatan pidana sedemikian parah. Benar, ada faktor pornografi yang berdasarkan riset diketahui menjadi salah satu pemicu mengapa kemudian anak melakukan perbuatan atau perilaku seksual yang menyimpang. Tapi tadi saya katakan, kalau kita terapkan bioecological model, mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan penjelasan tentang sebab musabab lebih dari satu faktor pornografi misalnya, tapi lebih kompleks lagi, lebih majemuk lagi. Jadi dapat kami sampaikan, selama kami melakukan pemeriksaan kepada para tersangka, tentunya kami memohon pendampingan psikolog seiring dengan tersangka yang notabene adalah anak-anak, dan kami berhasil mendapatkan pendampingan dari psikolog dari Biro SDM Polda Sumatera Selatan. Selain pendampingan dari para psikolog tersebut, kami juga mendapatkan hasil analisa dari para psikolog tersebut terhadap kejiwaan para tersangka, khususnya IS. IS adalah tersangka utama yang berusia 16 tahun, sementara yang lainnya yaitu saudara MZ, NS, AS adalah berusia 13 dan 12 tahun. Mendasari hasil keterangan maupun informasi dari psikolog tersebut, kami mendapatkan satu kesimpulan yang menjelaskan bahwasannya tersangka utama yaitu IS atau pelaku utama. Secara kejiwaan, beliau memiliki satu kelainan, di mana memiliki perkembangan jiwa atau mental
yang tidak wajar. Yang bersangkutan hanya bisa bergaul dengan rekan-rekannya yang memiliki usia di bawah yang bersangkutan. Artinya dia tidak bisa melakukan semacam berinteraksi sosial dengan anak-anak seusianya yang pada akhirnya mengendalikan rekan-rekannya, yaitu 3 orang anak yang masih di bawah pengaruhnya yang bersangkutan. Yang pada akhirnya ketika terjadi keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tekadnya, yaitu ingin, menyetubuhi daripada korban, sejak awal beliau memang ada satu keinginan untuk melakukan hal tersebut.